Halo Sobat Iska, perkenalkan saya Anita Dewi Anggraini, Kepala Ruang Geraha Mandiri Lantai 3. Saya akan memperkenalkan ruangan Geraha Mandiri Lantai 3 kepada Sobat Iska semuanya. Ruangan kami adalah salah satu ruang rawat inap di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, khusus untuk kelas 1 dan kelas 2 yang berstandar KRIS. Kapasitas tempat tidur ruangan kami adalah 46 tempat tidur, dengan kasus penyakit dalam, saraf, jantung, ada juga kasus obgyn dan anak. Geraha Mandiri Lantai 3 didukung oleh staf medis dan non-medis yang berkompeten di bidangnya, sarana dan prasarana yang modern dan berkualitas, serta peralatan untuk mendukung vital signs pasien yang selalu dipelihara secara berkala oleh instalasi pemeliharaan sarana, sehingga menjamin peralatan kami selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Berdasarkan laporan dari instalasi rekam medis RSUD Dr. Iska Tulungagung, 10 besar penyakit di ruang Geraha Mandiri Lantai 3, jumlah terbesarnya diduduki oleh penyakit stroke atau lebih dikenal dengan CVE. Oleh karena itu, bedside teaching kali ini akan mengangkat tema perawatan pasien stroke di rumah untuk mencegah serangan berulang. Selamat menyaksikan. Pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Dita, perawat Geraha Mandiri Lantai 3 yang akan merawat Bapak dari jam 7 pagi sampai nanti jam 2 siang. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa? Pak Suyono. Pak Suyono, boleh saya cek gelarnya Bapak? Boleh. Iya, Bapak Suyono, tanggal lahir tanggal berapa Bapak? Supe gauna. Supe, tahunnya? Kelahiran Iya, tahunnya tahun berapa Bapak? 51. 1 Juli 51. Leres nggih Bapak? Iya, Bapak. Nggih. Bu, ini dari tim, mulai dari perawat, kemudian ada tim promkes, kemudian ada tim dari gizi. Di sini akan sedikit menjelaskan terkait mungkin gizi, terkait makanan apa sih yang boleh dikonsumsi oleh pasien-pasien stroke. Kemudian dari promkes mau menjelaskan terkait pendidikan kesehatan apa yang penting untuk pasien-pasien stroke. Kemudian untuk saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan, bagaimana sih perawatan pasien stroke di rumah itu agar penyakit stroke ini tidak berulang kembali. Gitu nggih. Kalau boleh tahu Bapak tahu membuatkan ya stroke itu apa? Sedikit penjelasannya. Belum tahu. Belum tahu. Jadi penyakit stroke itu adalah penyakit di mana aliran darah yang melalui otak itu mengalami penyumbatan atau pecah. Gitu. Kalau Bapak ini mengalami penyumbatan Ibu, jadi dianjurkan untuk bed rest di rumah. Kalau di rumah Bapak dengan siapa Ibu biasanya? Istri, dengan anak. Oh ngaten dengan panjenengan. Iya. Oh ngaten nggih. Jadi peran keluarga sangat penting Bu ya untuk kesembuhan Bapak di rumah. Karena ini nanti saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ini Bapak yang diserang adalah anggota gerak sebelah kiri nggih. Tangan atau kaki Bapak yang diserang? Kaki. Oh kaki. Tangan bisa mengangkat Bapak? Oke, bisa nggih. Kalau kaki bisa diangkat yang sebelah sini? Bisa nggih. Kalau yang sebelah sini? Oke, tapi terasa agak berat ya Bu. Jadi nanti di rumah Ibu juga jangan lupa untuk terus mengingatkan Bapak untuk terus mengaktivitaskan kakinya, karena ini untuk mencegah kekakuannya. Seperti itu ya Bu. Kalau untuk bicara Bapak seperti apa? Apakah terasa berat? Sedikit atau gimana Bapak? Yang Ngomongnya Ngomongnya? pun ya,
biasa. Oh biasa, oke. Mboten berat, Oke, biasa. nggih. Nggih, kalau biasa berarti untuk daya ingat Ibu. Biasanya kan pasien stroke yang disayangkan aliran darah di otak. Jadi panjenengan harus sering-sering berkomunikasi dengan Bapak nggih terkait menanyakan hari ini hari apa, tanggal berapa agar dayanya ingat terus berjalan seperti itu nggih Bu. Selain itu modifikasi lingkungan Bu di rumah. Jadi Bapak karena kakinya juga rasa berat, otomatis untuk jalan kan juga mengalami kesusahan juga nggih. Jadi di rumah panjenengan harus menyiapkan kursi roda Ibu untuk aktivitas Bapak untuk berjalan. Seperti itu nggih Bapak. Kemudian modifikasi tempat tidur dibikin senyaman mungkin. Kemudian modifikasi terkait kamar mandi Ibu, pasang handrail di sebelah kanan kiri, karena nanti Bapak kalau misalnya mau buang air besar, buang air kecil, untuk misalnya untuk berdiri itu ada pegangannya. Seperti itu nggih Bapak nggih. Tidurnya harus di atas ya? Apanya? Di bawah gitu. Iya, kalau bisa ada tempat untuk di atas untuk BAB-nya atau BAK-nya, seperti itu nggih Bu. Selain itu Bapak juga harus rutin untuk minum obat setiap harinya. Jangan sampai telat nggih Bapak minum obatnya, dan kontrol ke rumah sakit Ibu ya. Kontrol ke rumah sakit setiap bulannya. Dan yang penting adalah jika ada tanda gejala yang sekiranya membahayakan, seperti ya Bu, bisa diingat segera ke RS. Apa itu? Senyum tidak simetris. Jadi senyumnya tidak simetris Bu. Kemudian G, gerak aktivitas tubuhnya ini mengalami kelemahan, gitu nggih. Kemudian R itu bicaranya pelo atau susah untuk berbicara. Kemudian R, rabun kedua mata atau salah satu matanya. Kemudian yang terakhir adalah S, sakit kepala. Jadi sakit kepala yang hebat berputar, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Dan yang terpenting juga di rumah Ibu juga harus cek kontrol kesehatan Bapak berkala nggih, seperti tensi, karena penyakit stroke itu hubungannya dengan tensi yang tinggi. Jadi panjenengan kalau ada tensi di rumah bisa mengecek tensi Bapak secara berkala atau bisa ke klinik kesehatan terdekat. Ngaten ya Bu ya. Oke, kalau ada tanda bahaya jangan lupa pergi ke rumah sakit, dan jangan lupa kami ada layanan juga rumah sakit ISKA itu ada PSC Ibu. Nah, PSC ini adalah Public Safety Center, di mana ini ada 3 yang bisa dihubungi, mulai dari nomor telepon 0355 320119, nomor WA 082230094119, atau jenengan dapat download di Play Store yaitu emergency button. Jenengan tinggal pencet aja, nanti tersambung di sini, baru kita bisa datang ke tempat yang panjenengan kali itu. Ngaten nggih. Nggih. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak? Mboten. Iya. Terima kasih banyak. Iya, nggih. Ini dari saya Bu ya, sebagai perawat untuk perawatan di rumah seperti apa. Nanti setelah ini akan dilanjutkan sama Mbak Danti selaku tim gizi yang akan menjelaskan diet makanan yang boleh atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh pasien stroke. Ngaten nggih. Monggo Mbak Danti. Baik, Bapak permisi nggih. Saya Danti, ahli gizi di ruangan Geraha Mandiri lantai 3 ini. Bapak tadi makannya bagaimana, habis nggih? Habis, Nggih. alhamdulillah. Nggih. Nggak ada kesusahan nggih, Bu? Nggak ada. Tadi sampun dijelaskan semuanya sama Mbak Dita tentang sakit stroke. Di sini saya akan menjelaskan makanan apa saja yang boleh sama tidak boleh pada saat di rumah nanti nggih, Pak. Nggih. Untuk Bapak ini dietnya adalah diet stroke. Apa niku diet stroke? Diet stroke itu diet rendah lemak dan rendah garam. Rendah lemak itu yang dihindari makanannya seperti goreng-gorengan nggih, Bu. Terus bersantan. Masih boleh seminggu sekali santan, tapi santannya mboten kental. Nggih, kalau minyaknya itu dibatasi 5 sendok teh. Nggih. Terus kalau makanan siap saji ngoten niku nggih dikurangi. Sayur boleh, banyak buah boleh. Nggih. Terus kalau makanan yang asin-asin, karena tadi dijelaskan Mbak Dita kan kalau stroke ada hubungannya sama tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah tinggi niku dietnya rendah garam, kayak ikan gereh ngoten niku mboten pareng. Terus kayak
kletikan sing asin-asin ngoten niku mboten bareng, niku dihindari nggih. Kalau terlalu manis Ada diabetesnya? Tidak ada, nggih, tapi terlalu manis niku juga tidak baik. Lebih baik sehari niku gulanya 4 sendok makan, nggih, karena kalau kemanisan niku dapat menyebabkan diabetes, dan diabetesnya niku mungkin lek kegendutan juga menghambat pembuluh darahnya. Ada hubungannya sama stroke ngoten nggih, Pak. Nggih. Bu, di sini saya ada leaflet, nanti bisa dibawa pulang. Ini semuanya ada di sini catatannya nggih. Ini makanan yang diperbolehkan. Di sini ada catatannya seperti tahu, tempe niki barang. Niki yang dibatasi niki boleh tapi tidak setiap hari, 1 minggu 1 kali. Nggih, seperti kuning telur niku 1 minggu 1 kali, daging-dagingan nggih ngoten. Lebih baik pakai ikan nggih, Bu. Ikan laut niku lemaknya rendah daripada daging-dagingan ngoten. Niki yang dihindari itu seperti ginjal, hati, kuning telur, terus babat ngoten niku dihindari karena niku tinggi lemak nggih, Pak. Nggih. Terus di sini juga ada catatan untuk kuning telur niku 2 kali seminggu, untuk daging juga 2 kali seminggu ngoten. Sayur, buah boleh banyak. Nggih, sampun dari saya niki saged dibeto wasul. Ada yang ditanyakan tentang makanan? Pun yang pun paham. Sudah cukup, nggih, baik. Kemudian kalau sudah saya dilanjutkan oleh teman saya Mbak Kaila dari Promkes tentang resiko jatuh ya, Bu. Oke. Nah, selamat pagi ya, Pak. Nggih. Perkenalkan, nama saya Kaila. Saya dari tim PKRS dan mahasiswa dari Poltekkes Malang. Ingin menjelaskan sedikit tentang pasien dengan resiko jatuh. Bapak benar terkena stroke ya? Nah, jadi kalau stroke itu resiko jatuhnya tinggi ya. Jadi untuk pencegahannya itu bisa pertama dengan posisi tidur. Jadi posisi tidurnya itu jangan terlalu tinggi ya, Bapak. Karena nanti susah untuk turunnya. Nah, untuk kalau di bednya itu juga harus dipasang rem siap rodanya. Jadi biar tidak goyang-goyang. Untuk pengamannya itu harus ada handrail yang dijelaskan sama ibu perawat tadi, untuk agar kalau Bapak kayak atau pusing atau kram-kram langsung bisa pegangan dimanapun. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan sendal. Jadi sendalnya itu diusahakan tidak licin. Itu kan juga berbahaya nih kalau sendalnya licin. Yang keempat, akses menghubungi petugas mudah. Di sini ada untuk bel pemanggil petugasnya ini. Nah, itu mudah. Kalau terjadi sesuatu bisa langsung manggil petugasnya. Yang kelima yaitu lampu penerangan harus cukup. Jadi jangan terlalu redup atau gelap gitu, supaya kalau ada barang atau cairan bisa segera terlihat dan bisa disingkirkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan bebas dari benda berserakan di lantai. Itu berbahaya kalau sampai terinjak, tersandung, itu kan bisa jatuh. Ya, yang ketujuh yaitu beritahu petugas atau perawat jika ada cairan biar segera dibersihkan. Nah, itu saja dari saya, Bapak. Ini leaflet bisa dibaca di rumah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Gimana Bapak penjelasan dari kita semua tadi? Sangat jelas nggih? Nggih, semoga penjelasan dari kita semua ini bisa membantu Bapak untuk bagaimana sih perawatan pasien di rumah, kemudian risiko jatuh, bagaimana kita menanggulanginya, kemudian makanan apa yang bisa dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsi. Seperti itu nggih Bapak. Nggih, Bapak, Ibu, saya terima kasih atas waktunya. Ini bingkisan dari Rumah Sakit RSUD Dr. Iska. Diterima, monggo. Ya, terima kasih. Nggih. Sehat selalu nggih Bapak. Ya, Nggih. Selamat pagi. Terima kasih.